Shalom, sahabat channel YouTube HKBP Jati Asih. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami di hari yang baru ini. Kami mau bersama dengan Engkau menjalani hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, saya akan membacakan teks khotbah bagi kita pada renungan hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 5 yang menjadi renungan dalam hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua sangat kenal dengan Mazmur 23 yang disebut dengan Mazmur tentang pemeliharaan Tuhan bagi manusia, ibarat gembala yang menggembalai domba-dombanya. Begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang luar biasa diterima oleh umatnya. Secara khusus pada ayat 5 ini, pemazmur menyatakan ada 3 hal tentang besarnya pemeliharaan Tuhan dalam dirinya. Yang pertama, ia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang menyediakan hidangan baginya. Bukan hanya hidangan biasa, tetapi Tuhan sajikan itu hidangan di hadapan musuh-musuhnya. Maksud dari nats ini adalah si pemazmur hendak mengatakan bahwa Allah memprotek dirinya sedemikian rupa terhadap musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Di depan musuhnya, si domba ini merasa bahwa Allah itu memperlakukannya secara spesial. Dan di hadapan musuhnya, Allah hendak menunjukkan bahwa dia adalah sebagai pemenang. Sebab musuh-musuhnya tidak bisa berkata apa-apa manakala si tuan rumah menyediakan begitu banyak sajian yang menutupi meja yang ada di hadapannya berupa hidangan-hidangan. Ini adalah gambaran dari Allah memberikan begitu banyak kecukupan dalam diri domba-dombanya, meskipun orang-orang banyak membencinya dan mengecilkan dirinya, tetapi dia memperoleh hal-hal yang luar biasa berkecukupan di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Mungkin musuh bisa bermacam-macam yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Bisa jadi itu penyakit, bisa jadi itu orang yang membenci kita, bisa jadi itu tantangan-tantangan yang sangat beragam itu, tetapi itu tidak bisa menghentikan pemeliharaan Tuhan terhadap domba yang dikasihinya. Yang kedua yang dikatakan dalam nats kita pada saat ini adalah gembala itu mengurapi kepalanya dengan minyak. Dalam tradisi Yahudi ada 2 jabatan yang memperoleh urapan minyak, yaitu jabatan raja dan yang kedua adalah imam. Ini adalah jabatan yang terhormat di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu, yang dianalogikan dalam kehidupan kita pada saat ini, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh penghormatan dari Allah, ibarat kita diberikan minyak urapan yang membuat kita menjadi terhormat di tengah-tengah interaksi kehidupan kita masing-masing. Sesungguhnya jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita mau digembalai oleh Allah, apabila kita mau mengikuti aturan-aturan dari gembala agung kita, maka pasti kita akan menjadi manusia yang terhormat. Kata terhormat di sini bukan masalah dia mempunyai hal-hal yang sangat luar biasa dari penilaian sekular, tetapi justru karena dia mempunyai tabiat yang baik, maka dia akan diberikan Tuhan tempat terhormat di mata manusia yang ada di sekitarnya. Berikutnya lagi dikatakan bahwa gembala itu memberikan piala yang melimpah, penuh dengan kucuran air anggur yang luar biasa melimpah di dalam piala itu. Tradisi Yahudi mempunyai 2 pengertian tentang piala. Yang pertama, piala itu adalah lambang kemakmuran, atau yang kedua, piala itu adalah lambang penderitaan, ibarat Yesus yang menderita di kayu salib. Akan tetapi dalam konteks
kitab Mazmur pasal 23 ini, maksud dari piala itu adalah lambang kemakmuran, di mana si domba merasakan pemeliharaan Tuhan itu mendatangkan kesejahteraan dalam dirinya, sehingga piala yang dimilikinya itu berkelimpahan, bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudariku, teks kita ini bukan bermaksud mengajak kita mau menyembah Tuhan dengan berdasarkan teologi sukses, bahwa kita ini kalau menyembah Tuhan akan dipenuhi segala macam kecukupan, akan tetapi ini adalah suatu garansi bagi kita bahwa bersama dengan Tuhan, seberat apapun hidup kita, kita pasti dilindunginya, dijagainya, diproteknya, dan kita pasti tidak berkekurangan seturut dengan takaran Allah. Jangan gunakan takaran kita untuk mengerti dunia ini. Mari kita berserah kepada Gembala yang agung yang menakarkan kebutuhan kita seturut dengan takarannya. Sebab takaran Allah bagi manusia adalah ibarat rancangan yang sangat luar biasa dan indah pada waktunya. Marilah kita menyerahkan hidup kita, terlebih dalam kita menyongsong Advent yang ketiga, kita tetap bersuka cita menantikan Tuhan sepanjang hidup kita, agar dengan demikian kita bisa memprotek perilaku kita dengan baik, dan kita rasakan Tuhan bekerja menuntun hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau adalah Gembala yang agung yang melindungi, memprotek hidup kami dari ragam musuh yang ada di muka bumi ini. Entah itu musuh dalam hal virus, entah itu musuh dalam ragam macam penyakit, entah itu musuh dalam ragam macam kelemahan-kelemahan kami, atau justru orang-orang yang sangat membenci kami. Tapi bersama dengan Engkau kami merasa nyaman, karena Engkau melindungi kami dan menjagai kami, dan di depan musuh kami Kau jadikan kami sebagai pemenang. Engkau juga membuat kami terhormat dalam hidup kami, karena Engkau mengendalikan langkah-langkah kami. Biarlah Engkau saja yang kami andalkan ya Tuhan sepanjang hidup kami, agar kami dapat bersuka cita bagaimanapun dinamika kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.